Buat kalian para pecinta motorsport, apalagi fans F1, kalau lihat fisik tubuh dari para pembalap F1, mungkin terlihat seperti biasa aja gitu, nggak yang berotot banget, bahkan kayak kurus biasa aja gitu. Tapi, walaupun tubuh mereka tampangnya kayak kurus biasa, percaya nggak percaya, sebenarnya para pembalap F1 ini, mereka adalah manusia super. Masih nggak percaya? Sini gua ungkap semuanya. Kita tahu bahwa mobil Formula One itu bisa menempuh kecepatan yang ekstrim dalam hitungan detik aja. Makanya, untuk bisa nyetir mobil F1, lu butuh kondisi fisik yang sangat luar biasa ekstrim. Jadi, semua markas tim F1 itu pasti punya yang namanya fasilitas gym. Ya tentunya bukan buat fasilitas bagi karyawan aja ya, tapi ini tentunya buat meningkatkan fisik tubuh pembalap supaya bisa sesuai sama mobilnya. Terus pertanyaannya, bagian tubuh apa aja yang harus ditingkatkan fisiknya buat para pembalap F1 ini? Well, ini dia. Gua akan jabarin anggota tubuh mana aja yang harus ditingkatkan buat para pembalap F1 ini. Pertama, leher. Ini bagian paling vital buat pembalap F1. Kenapa? Karena saat di tikungan, kepala pembalap bisa kena gaya gravitasi sampai beberapa kali berat kepala normal. Tanpa leher yang super kuat, kepala bakal ketarik ke samping, dan pandangan langsung gak stabil. Makanya, leher pembalap F1 dilatih khusus, bukan buat kelihatan gede, tapi supaya tetap bisa nahan gaya ekstrim dan fokus penuh di kecepatan tinggi. Kedua, core atau otot perut dan pinggang. Ini bagian yang bikin tubuh pembalap tetap stabil di kokpit. Saat ngerem dan menikung, gaya gravitasi narik ke badan ke segala arah. Kalau core lemah, kontrol setir langsung berantakan. Ketiga, bahu, lengan, dan forearm. Setir mobil F1 itu berat dan super sensitif. Pembalap harus muter setir sambil nahan gaya gravitasi selama hampir 2 jam. Makanya, lengan dan forearm mereka dilatih biar tetap kuat dan presisi. Keempat, kaki. Pedal rem F1 butuh tekanan besar setiap kali ngerem. Karena pedal rem F1 itu berat banget hingga mencapai 100 kg. Dan bayangin aja, itu dilakukan ratusan kali dalam satu balapan. Kalau kaki capek, telat ngerem dikit aja bisa fatal banget. Kelima, jantung dan paru-paru. Detak jantung pembalap bisa tembus rata-rata 160-190 BPM sepanjang race. Bahkan bisa mencapai 200 BPM lebih. Ditambah suhu kokpit yang panas banget. Tanpa fisik elit, fokus pasti drop di tengah balapan. Dan yang terakhir, reaksi dan mental. Ini bukan cuma soal otot, tapi soal otak. Keputusan di F1 itu kadang cuma punya waktu sepersekian detik. Salah dikit aja bisa tabrakan atau kehilangan posisi. Contohnya Valtteri Bottas waktu pada saat start balapan di GP Jepang tahun 2019, di mana waktu reaksinya adalah 0,04 detik atau sekitar 40 mili detik. Jadi, walaupun kelihatannya kurus, nggak berotot kayak binaragawan, pembalap F1 itu bukan manusia biasa, melainkan superhuman.